David Sintayong disindir media Vietnam, PSSI beri pembelaan. Sintayong resmikan pemanggilan pemain timnas senior dan timnas U23. Sudah tiba di Indonesia, Korea Selatan U17 siap lawan skuad Garuda Asia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Sudah tiba di Indonesia, Korea Selatan U17 siap lawan skuad Garuda Asia. Skuad Garuda Asia saat ini terus bersiap diri untuk menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Jelang laga tersebut, sejatinya Timnas Indonesia U17 sudah melakukan training camp dan beberapa laga uji coba. Kini, terbaru skuad arahan Bima Sakti itu akan menghadapi Korea Selatan U17 untuk menjadi lawan tanding uji cobanya. Laga tersebut pun akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga pada Rabu 30 Agustus besok. Jelang laga ini, Korea Selatan U17 sejatinya sudah berada di Indonesia sejak 24 Agustus lalu. Hal ini dikarenakan Korea Selatan U17 itu datang ke tanah air bukan hanya sekedar menjalani uji coba, akan tetapi mereka juga fokus menjalani pemusatan latihan di tanah air. Untuk itulah, Korea Selatan U17 ini direncanakan menjalani TC di Indonesia sejak 24 Agustus hingga 4 September mendatang. TC ini sendiri digelar sebagai persiapan Korsel U17 menuju Piala Dunia U17 2023. Sementara dalam menjalani TC di Indonesia kali ini, Korea Selatan membawa 24 pemain. Sebanyak 16 pemain diantaranya adalah pemain yang sebelumnya membawa Korea Selatan U17 finish jadi runner-up Piala Asia U17 2023. Di samping itu, sudah berada di Indonesia selama 5 hari, pasukan Taeguk Warriors muda sama sekali tidak mengalami kendala soal adaptasi cuaca. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Korea Selatan, Byun Song-hwan. Byun mengungkapkan apabila cuaca justru lebih panas ketika mereka berada di Thailand kala melakoni Piala Asia U17 kemarin. Sementara untuk di Indonesia, Byun mengaku cuacanya lebih baik ketimbang di Korea. Oleh karena itulah, Byun menjelaskan bahwa para pemain Korea Selatan U17 sama sekali tidak ada kendala soal adaptasi cuaca. David Sintayong disindir media Vietnam, PSSI beri pembelaan. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia memiliki pelatih asal Korea Selatan yakni Sintayong. PSSI sejatinya sudah mengontrak sang pelatih pada tahun 2020 silam. Pelatih yang kini berusia 52 tahun tersebut menjalani turnamen Asia Tenggara perdana bersama Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Turnamen perdananya itu, Sintayong belum mampu mempersembahkan gelar tersebut usai dikalahkan Timnas Thailand. Hal tersebut bisa dimaklumi sebab pelatih asal Korea Selatan ini masih membangun pondasi awal Timnas Indonesia. Selanjutnya, Sintayong juga diutus PSSI untuk menjadi juru latih Timnas U22 dalam ajang SEA Games 2022 Vietnam. Kala itu, Ko Shin pun berhasil membawa medali perunggu untuk Timnas Indonesia. Kini terbaru, Sintayong juga gagal mempersembahkan trofi pertama untuk Garuda usai mengalami kekalahan atas Vietnam di partai final. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menjadi sorotan negara tetangga karena memiliki catatan kurang apik bersama skuad Garuda di ajang Asia Tenggara. Salah satu negara yang menyoroti catatan Ko Shin itu adalah Vietnam. Melalui medianya Soa.vn, mereka menyindir Sintayong telah melatih Timnas Indonesia selama hampir 4 tahun. Namun belum berhasil mempersembahkan satupun trofi Asia Tenggara dan mempertanyakan kontrak sang pelatih. Di samping itu, walaupun dinilai kurang apik di Asia Tenggara, Ko Shin justru dinilai memiliki catatan cukup apik jika melatih anak asuhnya di luar ajang Asia Tenggara. Seperti Piala Asia ataupun FIFA Matchday, di mana banyak rekor yang telah dipecahkan Sintayong bersama Panji Merah Putih. Berbicara tentang kontrak Sintayong bersama Timnas, kini nampaknya akan baik-baik saja usai gagal meraih trofi di Piala AFF kemarin. Pasalnya di turnamen tersebut PSSI juga tidak memberikan target yang tinggi, sebab Timnas Indonesia U23 memiliki kekuatan yang terbatas. Kepastian amanya kontrak Sintayong itu dikonfirmasi oleh Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji. Dirinya pun juga memuji pelatih asal Korea Selatan tersebut, di mana tentunya sebagian besar supporter Timnas Indonesia pun juga ingin Sintayong tetap stay melatih Timnas Indonesia.
Sintayong resmikan pemanggilan pemain timnas senior dan timnas U23. Usai gagal meraih trofi Piala AFF U23, kini pelatih timnas Indonesia Sintayong memfokuskan diri untuk menatap event selanjutnya bersama pasukan Garuda. Sebagaimana diketahui, tim Arhan Sintayong itu memiliki jadwal padat di akhir tahun ini. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 dan FIFA Matchday periode September ini. Dan kedua agenda tersebut akan digelar bersamaan. Untuk jadwal FIFA Matchday sendiri, timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada 8 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara timnas Indonesia U23 akan menghadapi kualifikasi AFC U23 pada tanggal 11 September melawan China Taipei dan 12 September melawan Turkmenistan U23. Dengan demikian, beberapa pertanyaan pun muncul mengenai siapa pemain yang akan memperkuat timnas di dua tim tersebut. Karena seperti diketahui ada beberapa pemain U23 yang juga memperkuat timnas senior sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Sintayong pun buka suara. Dirinya mengkonfirmasi bahwa timnas U23 akan terus diisi oleh pemain U23. Sementara timnas senior terus akan diisi oleh pemain senior. Jadi, pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan tidak ada pemain yang akan mengisi kedua squad. Tidak ada yang bolak-balik ya, jadi siapa yang ke senior ya senior terus, siapa yang ke U23 ke U23 terus. Paling yang bolak-balik saya, kata Sintayong. Sementara itu, Sintayong yang baru saja selesai memimpin skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 berharap ada pemain yang bisa bergabung dengan Garuda Muda di turnamen berikutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sin pun menambahkan jika dirinya memanggil beberapa nama pemain abroad untuk memperkuat skuad Garuda Muda, seperti Pratama Arhan, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sementara untuk pemain senior, hingga berita ini dibuat, Sintayong memanggil nama baru yakni Rian Kurnia, Aji Kusuma, dan Wahyu Prastio, dan beberapa nama yang comeback ke timnas yakni Egy Maulana Fikri, Nadeo Argawinata, dan Adam Alis.